Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Charity Allegra Kerensa Medina, absen 8 dari kelas 10-7. Hari ini aku mau mengulas tentang soal-soal di ulangan kemarin, yaitu terkait GLB dan GLBB. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan nomor 1. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 di sini kita mencari yang pertama itu menggambar sketsa kelajuan rata-ratanya dan kecepatan rata-rata, di mana disebutkan pernyataan tentang pesawat yang berlalu yang akhirnya membuat lintasan seperti huruf U, tapi U-nya kebalik. Nah, pertama kita mencari dulu kelajuan rata-ratanya, di mana kelajuan rata-rata ini kita bisa mencari dengan rumus jarak total dibagi waktu total. Jarak totalnya yaitu 7 ditambah 15 ditambah 7. Kemudian waktu totalnya 30, 10, dan 20. Oke, di sini kita bagi aja. Yang atas jarak totalnya itu hasilnya 29 km. Kemudian yang bawahnya ini hasilnya 60 menit. Kita bagi aja, karena ini 60 menit kita harus jadiin jam. Sama aja kayak 29 dibagi 1, hasilnya 29 km per jam. Kemudian kita mencari kecepatan rata-ratanya. Kita bisa mencari dengan rumus resultan perpindahannya, yaitu jarak lengkungnya, kemudian dibagi waktu total, di mana resultan perpindahan itu jaraknya 15 km ke arah barat, dan waktu totalnya tadi 1 jam. Artinya kita bisa mendapat 15 km per jam. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, kita mencari waktu, kecepatan akhir, dan juga jarak tempuh di saat kecepatannya 20 meter per second. Benda awal-awal diam, kemudian bergerak, dimana di sini kita ketahui variabelnya itu 4 meter per second kuadrat. Kemudian kecepatan awalnya 0 meter per second. Kemudian kita ditanya di sini ada waktu, kecepatan akhir, dan juga jarak yang ditempuh saat kecepatan 20 meter per second. Pertama kita mencari waktunya dulu, di mana waktu kita bisa mencari dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah 1 per 2 dikali A dikali T kuadrat. Kita masukin aja 800 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 dikali 4. 800 sama dengan 2 T kuadrat. Di sini kita pindahin jadi 800 bagi 2 sama dengan T kuadrat. Kemudian kita dapat hasilnya 400 sama dengan T kuadrat. Karena ini masih kuadrat, kita akarin jadi akar 400. Akar 400 sama dengan T kuadrat. Hasilnya 20 second sama dengan T. Kemudian kita mencari kecepatan akhirnya, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukin V0 nya itu 0 ditambah 4 dikali 500 sama dengan 200 meter per second. Selanjutnya bagian C, kita bisa mencari dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 ditambah 2 dikali A dikali S. Kita masukin, tadi Vt nya udah dapat, jadi 20 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2, variabelnya 4 dikali S. 20 kuadrat sama dengan 400, 2 dikali 4 sama dengan 8, jadi 8 second. Kita pindahin, 400 dibagi 8 sama dengan S. Hasilnya 50 meter sama dengan S. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di nomor 3 ini ada benda dilempar ke atas, dimana kita tahu kecepatan awalnya itu 40 meter per second. Gravitasinya kita pakai 10. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya, yaitu yang A, kita ditanya tinggi maksimal. Kita bayangin aja benda yang dilempar ke atas, kemudian kita mencari titik akhirnya, yaitu yang paling atas, kemudian nanti dia jatuh. Nanti kita cari juga. Untuk pertama kita mencari tinggi maksimal. Kita mencari tinggi maksimal itu dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali G dikali H. Kita masukin aja, Vt kuadratnya itu 0, V0 kuadratnya itu 40 dikurangi 2 dikali 10 dikali H. 0 sama dengan 1600 dikurangi 20H. 20H ini sama dengan 1600 sama dengan 1600 dibagi 20. Kita cari hanya itu sama dengan 80 meter. Kemudian kedua itu B, ditanya waktu benda kembali ke tanah. Kita bisa mencari
waktunya, yang dimana rumusnya itu V1 sama dengan V0 dikurangi, karena ini dia jatuh, dikurangi gravitasi dikali T. V1 sama dengan 0 sama dengan 40 dikurangi 10T. 10T sama dengan 40, T-nya itu kita cari 40 dibagi 10. T sama dengan 4 second dikali 2 sama dengan 8 second. Jadi waktu benda kembali ke tanahnya itu 8 second. Kemudian C itu tinggi benda setelah 3 second. Jadi dia udah turun, dan di 3 second itu dia tingginya berapa. Kita bisa mencari dengan rumus H sama dengan V0 dikali T dikurangi 1/2 dikali G dikali T kuadrat. H sama dengan V0 yaitu 40 dikali T itu 3 dikurangi 1/2 dikali 10 dikali 3 kuadrat. Di sini 10-nya kita bisa bagi dengan 1/2, hasilnya 5, satunya habis. 40 kali 3 120 dikurangi 5 dikali 9. 120 dikurangi 45 hasilnya 75 meter. Kemudian yang bagian D itu kecepatan setelah 5 second. Kita bisa cari pakai VT juga. VT sama dengan V0 dikurangi G dikali T. 40 meter per second, V0-nya dikurangi 10 dikurangi 5 second. 40 dikurang 50. Jadi minus, hasilnya 10 meter per second. Lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 ini ya, pernyataannya ada peluru ditembakkan vertikal, yaitu ke atas, dimana kecepatannya itu 40 meter per second. Kemudian ada benda dijatuhkan 0 meter per second, kemudian benda di 80 meter di atas tanah. Kita bisa ketahui di sini V0 pelurunya itu 40 meter per second ya. Untuk tingginya itu 80 meter. Kecepatan awal bendanya itu 0 meter per second. Kemudian gravitasinya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan itu yang pertama itu kapan atau waktunya. Kita bisa cari dengan tinggi peluru sama dengan kecepatan awal peluru dikali T dikurangi 1/2 dikali gravitasi dikali T. Dimana kita tahu kecepatan awal pelurunya itu 40 T sama dikurangi 5 T kuadrat. Kemudian tinggi bendanya itu kita bisa cari dengan H dikurangi kecepatan awal benda dikurangi 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Hasilnya 80 dikurangi 10 dikurangi 5 T kuadrat sama dengan 80 dikurangi 5 T kuadrat. Nah, HP itu sama aja kayak HB. Jadi kita bisa masukin aja, tadi udah dapat 40 dikurangi 5 T kuadrat sama dengan 80 dikurangi 5 T kuadrat. Hasilnya itu kita bisa menghilangkan 5 T kuadrat ini karena ada 2. Jadi kita habis 40 T sama dengan 80. Kita cari T-nya, 80 dibagi 40 sama dengan 2 second. Jadi waktunya itu 2 second. Bagian B, kita ditanya di mana dia bertemu, di ketinggian berapa. Kita pakai rumus tinggi peluru sama dengan 40 dikali 2. Duanya ini disubstitusikan ya. Dikurangi 5 dikali 2 kuadrat. Hasilnya 80 dikurangi 5 dikali 4. 80 dikurangi 20 sama dengan 60 meter per second. 60 meter. Kemudian nomor 5. Ini kita ditanya soal cerita. Menurut saya, pengemudi seringkali mengandalkan lampu jalan untuk menilai kecepatan dan percepatan. Di jalan menurun, yang lurus pengemudi terfokus pada jalan di depan yang relatif statis, sehingga sulit merasakan perubahan percepatan. Nah, di mana pengemudi itu biasanya dia tuh cuma ngandelin rambu-rambu kayak rambu hati-hati atau biasanya warna kuning atau stop gitu kan. Jadi dia tidak terlalu fokus ke jalan, makanya pengemudi sulit buat merasakan perubahan percepatan. Yang kedua itu menurut saya di jalan menurun mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB karena adanya komponen gaya gravitasi sepanjang bidang miring yang menyebabkan percepatan konstan. Nah, karena ini bidang miring, karena dia kan jalannya menurun, jadi dia bidang miring dan menghasilkan gaya gerak lurus berubah beraturan. Kemudian nomor 3, kecepatan dan percepatan yang akurat sangat penting untuk keselamatan berkendara. Kesalahan persepsi dapat menyebabkan salah menilai di saat rem berhenti yang meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, di sini karena jalan menurun, kita harus memperhatikan kecepatan dan percepatan yang kita gunakan saat melaju. Ketika salah persepsi atau gak kerasa nih, misal kita lagi menurun dan kita pakai kecepatan yang tinggi, alhasil itu berdampak pada pengemudi yang lain dan juga mobil itu sendiri. Jadi dia meningkatkan resiko kecelakaan.
Sekian hasil jawaban dari ulasan soal kemarin. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan ngomongnya masih belepotan. Mohon maaf sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.